Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para penyembah Tuhan fantasi, Tuhan khayalan, tak kayak ngerti sidik tentang rahasianya. Jadi sosok Allah itu bukan wujud personil. Jadi hukum Allah itu adalah hukum energi yang berkekalan, yang sifatnya ada tetapi tidak ada. Seperti halnya angin, dia itu ada tetapi tidak ada, hanya bisa dirasakan. Nah, energi untuk mencapai sumber energi memakai energi. Dan energi inilah yang akan menuntun kalian untuk menyatu dengan sumber energi. Seperti halnya sinar matahari lah yang akan menuntun kalian untuk melihat matahari. Nah, di dalam diri setiap manusia itu ada energi Tuhan yang disebut energi kuantum atau yang disebut Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad inilah yang mengenal Allah. Kalian itu hanya bangkai. Kalian itu tidak tahu apa-apa. Yang tahu Allah itu hanya Muhammad. Jadi kalau kalian ngaku-ngaku bahwa kalian itu makrifat, itu makrifat kalian itu dusta. Jadi di situ untuk mencapai sumber energi yang disebut kuantum, maka energi kuantum inilah yang akan mengantarkan kamu kepada kuantum itu. Nah, setelah kamu sampai pada kuantum itu, maka kamu akan tahu apa itu energi, apa itu Allah, apa itu Nur Muhammad, apa itu malaikat dan sebagainya. Jadi kalau untuk menyembah Allah bagaimana caranya? Kenapa yang disuruh menyembah itu adalah Muhammad, bukan nama-nama kalian? Nur Muhammad itu ya Nurullah. Energi kuantum itu ya kuantum. Untuk menuju kepada kuantum, energi untuk menuju pada kuantum harus mengikuti energi kuantum. Karena yang membawa Anda untuk masuk ke dalam kuantum itu sendiri adalah energi itu sendiri yang sifatnya tidak ada tetapi ada. Gitu. Jadi untuk mencapai makom tersebut tidak hanya cukup dengan majelisan, tidak hanya cukup dengan sholat dan berpuasa, tetapi hati yang dermawan dan rendah hati. Rendah hati itu kepada siapa dulu? Kalau kepada orang yang zolim ya jangan rendah hati. Gitu. Rendah hati ya kepada orang-orang yang rendah hati juga kepada kita. Kalau dia keras hati, kita rendah hati, nanti kita diinjak-injak. Gitu. Ini dunia. Jadi seperti itu intinya, kalian pikir sendiri, karena saya tidak mau membuka secara vulgar. Ya kalian pikir aja sendiri, kalian cermati sendiri, kalian pahami sendiri, kalian cari sendiri jalannya. Itu. Jadi supaya kalian nanti memahami semuanya itu. Tuhan itu, energi Tuhan ada dalam diri Anda. Dan untuk mencapai Tuhan itu memakai energi Tuhan juga. Nah, sifatnya energi itu kosong. Nah, kalau mau sampai kepada sumber energi ya Anda harus mengosongkan diri. Karena hanya kekosongan yang mampu menyatu dengan kosong. Udah, gitu aja. Jadi itu ya. Udah sampai di sini. Salam.
Jadi ketika kamu lahir di muka bumi ini, terus wujudlah ragamu itu, di situ Tuhanmu telah mati. Maka makamkan dia. Setelah kamu makamkan Tuhanmu, maka kamu akan sampai pada makom itu. Makanya untuk mencapai itu ada istilah matikan dirimu sebelum dirimu mati. Ketika kamu mati baru Tuhannya itu hidup. Kalau kamu masih merasa hidup maka Tuhanmu mati. Gitu. Ya kalau nggak paham ya silahkan bertanya. Dan saya juga akan pilih-pilih jawabnya. Nggak semua orang yang bertanya akan saya jawab. Saya berbicara begini juga bukan atas dasar untuk supaya dipandang bagaimana. Saya hanya ingin melihat seberapa sih orang yang memang benar-benar ingin mengenali Sang Rabbul Jalil, atau hanya sekedar ingin tahu atau merasa sudah tahu. Nah, 90% pelaku tarekat itu merasa sudah tahu. Kamu tidak berani mengikuti jejak-jejak guru-guru yang dahulu. Kamu terpenjara oleh nama Tuhan itu sendiri. Kamu terkungkung oleh hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Kalau ingin merasakan nikmatnya iman, ya kamu harus kafir dulu. Kalau ingin melihat indahnya rembulan malam, purnama, ya kamu harus ridho berada di gelapnya malam. Kalau kamu ingin menjadi Islam yang sejati, ya kamu harus berani mengambil risiko. Jangan mintanya enak-enak, mintanya yang baik-baik, tapi tidak berani resiko. Makanya saya bilang yang dibutuhkan di sini adalah mentalitas dan totalitas. Tanpa dua ini tidak akan mencapai makom. Apapun. Walaupun kamu pandai dalam membimbing orang, pandai dalam berbicara, pandai mengerti, kalau hanya untuk mengetahui hati dan pikiran seseorang, tidak perlu belajar tarekat. Cukup menyamakan frekuensi kalian dengan lawan bicara kalian, kalian sudah tahu. Seperti halnya pemancar radio dan kalian memiliki pesawat radio di rumah. Walaupun jaraknya berjauhan, karena frekuensinya sama, pada 10 MHz FM, ya kamu pasti akan mendengar suara orang yang berbicara di stasiun radio dan televisi itu, karena frekuensinya sama. Nah, untuk mengetahui isi hati, untuk mengetahui isi kepala orang, ya tinggal menyamakan frekuensinya saja. Kamu sudah bisa membaca. Jadi itu bukan hal yang sakti, bukan hal yang hebat. Teknologi buatan manusia saja bisa kok. Nah, sedangkan kalian ini teknologi buatan Allah. Kenapa tidak bisa? Dan kalian baru bisa seperti itu sudah bangga. Walaupun bahasa kalian itu membawa-bawa nama Allah, tetapi saya tahu dalam diri orang itu ada kebanggaan dia bisa seperti itu. Dan dia hanya bisa sampai di situ saja. Selebihnya tidak bisa. Karena dia sudah merasa puas dengan apa yang dia miliki atau yang dia upayakan itu. Kalau orang yang sudah benar-benar dekat dengan Allah itu, orang itu tidak bisa apa-apa, karena hukumnya la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah. Jadi kalau dia Allah yang perintah tahu, ya dia jadi tahu. Kalau Allah tidak memberitahu, ya dia tidak tahu. Dia menyadari bahwa dirinya adalah bangkai.